Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab pada hari ini Engkau masih memberi kepada kami kehidupan dan kami boleh ada kesempatan beribadah kepada Engkau. Inilah anugerah yang Kau telah berikan pada kami. Kami boleh mengucap syukur di dalam segalanya. Amin. Pada hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji nama Tuhan dan menerima berkat daripada firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk Roh Kudus yang menjamah dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan beserta mereka yang masih dalam perjalanan. Kayak kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam perjalanan menuju ke gereja dan juga Engkau memberi kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau memberikan kepada kami lebih dari mereka yang tidak berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun ada gangguan listrik yang mati tadi pagi, tapi kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan saat ini kami menserahkan dari permulaan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan pengurapan Tuhan atas kami sekalian, terlebih mereka yang melayani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah yang kedua ini. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama, lambaikan tangan satu dengan yang lain, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Hari ini di hadapan Bapa akan
Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami percaya Kau mengirimkan penolong Roh Kudus yang memberi kekuatan, menghibur pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus tempat ini. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Haleluya. Mari kita angkat suara kita, sembah dan agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah di tempat ini, Kudus. Mengalirlah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu, menikmati baik-Mu, ini satu kasih dan anugerah atas hidup kami, biar kami boleh semakin erat dan intim kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, agar kami menikmati Tuhan apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, biar sukacita yang melimpah-limpah ada menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini saya mau berbicara tentang berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Ya. Ini sebenarnya kata berakar dan dibangun ini hanya analogi ya. Analogi dari berakar itu berbicara tentang kehidupan dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Ya. Dibangun bicara tentang bangunan, ya, bangunan baik itu rumah, gedung dan lain sebagainya. Kita baca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Ya, saya akan bacakan ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, di sini ada berapa kali hendaklah, ya. Sebaiknya, ya, hidupmu gitu ya, lebih baik hidupmu berakar tetap di dalam Dia. Jadi Rasul Paulus ini berbicara kepada jemaat di Kolose. Ya. Apa yang melatar belakangi sampai Rasul Paulus berkata hal yang begitu penting ya di dalam kehidupan manusia, dikatakan tetaplah di dalam Dia. Yang dimaksud Dia adalah tetaplah di dalam Kristus. Ya. Terus hendaklah kamu berakar juga di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Yang melatar belakangi jemaat Kolose dikatakan supaya berakar, dibangun, bertambah teguh, tetap di dalam Dia. Karena jemaat Kolose sedang menghadapi berbagai tantangan, sedang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran dari luar. Ya. Nah, saudara, kalau kita tidak berakar, kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, ya, dan kita tidak mau belajar, untuk bertumbuh, maka kita gampang dipengaruhi oleh keadaan di luar sana. Ya. Banyak orang yang tertipu, orang yang ya tidak peka, itu gampang sekali. Nah, mungkin ini yang terjadi dengan jemaat di Kolose. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam Dia tuh jangan keluar gitu kepercayaan kita kepada Yesus. Kalau dulu kita percaya, sekarang kita percaya, dan nanti ke depan kita tetap percaya kepada Kristus. Amin.
Dulu percaya, sekarang percaya. Jangan dulu percaya, sekarang jadi ragu-ragu. Ya, kata tetap itu konsisten, ya, tidak berubah. Kepercayaannya tetap, kualitasnya sama, nilainya sama. Ya. Jadi, kenapa Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Kolose? Karena mereka sedang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dari luar, yang bukan berasal dari Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan melalui suratnya agar jemaat Kolose berakar, dibangun, semakin teguh, dan penuh dengan ucapan syukur. Nah, Rasul Paulus memakai analogi kata berakar, kata dibangun, bertambah teguh dan melimpah dengan syukur ini. Ya, gambaran dari satu bangunan kalau dibangun di dasar yang teguh, maka apapun yang terjadi, ya, tantangan apapun dia tetap kuat. Ya, Tuhan Yesus juga pernah bikin perumpamaan tentang mendirikan rumah di atas pasir dan rumah di atas batu. Tentunya di atas pasir itu sifatnya labil, ya, tidak bisa dijadikan fondasi. Kecuali pasir itu sudah dicampur dengan semen, gitu ya, dan dicampur dengan batu, itu akan menjadi satu fondasi yang kuat. Tapi kalau pasir hanya berdiri sendiri, dia tidak punya kekuatan. Ya. Nah, jadi saudara, hidup di dalam Dia berbicara tentang keintiman. Ya, kita harus intim kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Jangan lepaskan tangan kita dari Tuhan. Dia harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saudara punya prioritas yang lain, yaitu saudara mudah diombang-ambingkan oleh berbagai sesuatu yang ditawarkan kepada saudara di luar sana. Ya. Nah, yang pertama adalah dikatakan setiap orang yang telah menerima Kristus, supaya tetap, kalau kita sudah menyatakan hidup kita di dalam Kristus, harusnya nilai-nilai Kristus, teladan Kristus harus kita ikuti, harus kita jalani, harus kita hidupi, ya. Jadi sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, ikuti. Sama aja kalau saudara jadi member satu perkumpulan atau apa, ya. Saudara harus ikuti peraturan yang ada di perkumpulan itu. Kalau saudara nggak ikuti, saudara harus keluar, gitu ya. Nah, banyak di negara ini juga dia menyatakan dirinya bangsa Indonesia, orang Indonesia, tapi nggak mau ikutin aturan yang ada di Indonesia. Harusnya dia keluar dari Indonesia, atau apalagi kalau dia mau merubah sistem yang ada di Indonesia, ya. Jadi harus ikuti. Kita ada di Indonesia, kita orang Indonesia. Jangan kita bawa budaya-budaya luar supaya Indonesia ini berubah budayanya. Enggak bisa gitu. Sama juga ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah menerima Kristus dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita harus ikuti apa yang disampaikan oleh Kristus, ya. Harus memiliki ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, ya. Nah, baru kita dibilang orang yang konsisten dan tetap ada di dalam Dia. Jadi kata tetap itu tidak berubah-ubah, ya. Tetap ada di dalam jalurnya. Hidup selaras dengan Kristus, sesuai perbuatan dengan ucapan, ya. Kalau apa yang kita ucapkan firman keluar dari mulut kita, yang kita lakukan juga firman, ya. Yang kedua adalah selain konsisten, yaitu komitmen, ya. Kalau kita dikatakan kita tetap ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, kita harus ada komitmen. Satu, janji pada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Itu yang namanya komitmen. Kalau saudara udah komit mengikut Kristus, mari kita jalani, ya. Jangan kita sudah komit tetapi ya kita mengingkari apa yang kita sudah menyatakan komitmen kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap ada di dalam Dia atau tetap di dalam Kristus? Nah, jadi Paulus menjelaskan hendaknya kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hendak bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Nah, Paulus menegaskan setiap pengikut Kristus harus mengakarkan, ya, mengakarkan dan mengarahkan dirinya kepada Kristus. Kata mengakar itu, saudara, tertancap, ya. Jadi bukan hanya keluar akar. Pohon yang hanya baru keluar akar tetapi dia tidak mendalam, ketika ada tantangan maka dia mulai roboh, ya. Dia gampang dirobohkan. Tapi yang dimaksud berakar di dalam Kristus, kita kuat di dalam menghadapi pergumulan apapun yang melanda di dalam kehidupan kita, ya, baik di sekitar kita atau di luar sana. Banyak godaan-godaan atau gangguan yang menerjang di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus berakar, ya. Paulus memakai analogi berakar, berarti kita ini seperti tumbuhan. Tumbuhan yang tidak berakar artinya walaupun ya akarnya tidak nancap ke dalam tanah, maka mudah digoyahkan, ya. Jadi tertancap itu semakin masuk ke dalam tanah, semakin merambat dia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, memperkuat supaya ketika pohon itu tumbuh besar dan batangnya semakin besar, daunnya semakin rimbun dan ranting-rantingnya semakin banyak, dan buahnya itu mulai keluar, akar itu harus kuat, ya. Ketika ada badai, ada hujan, menerpanya dia tidak mudah roboh. Yang kedua, berakar berbicara menyatu, ya, benar-benar kepada Kristus, ya. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, itu artinya satu kesatuan. Saya pernah menganalogikan kita seperti busa yang dimasukkan ke dalam air, ya. Air ada di dalam busa, busa ada di dalam air, menyatu gitu, ya, menjadi satu kesatuan, satu kekuatan, sehingga apa yang dipikirkan Kristus itu juga dipikirkan oleh kita. Seperti seorang suami istri, untuk bisa jalan bersama-sama itu harus satu pemikiran. Nggak bisa istrinya bilang ke kanan, suaminya bilang ke kiri, maka akan putus di tengah jalan, ya. Orang tua dan anak juga demikian, hubungannya harus baik seperti kita dengan Kristus, ya. Jadi apa yang dipikirkan Kristus kita jalani dan kita ikuti. Artinya kita sedang memperdalam akar kita terus, ya, mengerti perasaan dan apa yang ada di hati Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ini artinya satu kesatuan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jadi berakar itu berarti merambat, ya, mendalami pikiran Kristus, menyelami, ya. Mengakar itu masuk ke dalam tanah sehingga mendapatkan zat-zat yang ada di dalam tanah. Begitu juga, begitu kita mendalami Kristus, kita mendapat nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai Kristus nilai-nilai yang Kristus sudah jalankan atau yang sudah disampaikan kepada kita, ya. Itu memberi nutrisi kehidupan kerohanian kita terus bertumbuh dan mengalami keluar buah-buah yang baik, ya. Jadi berakar, bertumbuh, berbuah itu sebenarnya bukan satu kaitan, tapi satu proses dari A ke B, B ke C gitu, ya, C ke D. Kayak sekolah juga gitu, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA terus, ya. Nah, artinya apa? Kita pelajari, kita menyelami tingkatan-tingkatan itu yang dibilang berakar, bertumbuh dan berbuah. Begitu juga hendaklah kami dibangun di dalam Dia, artinya dibangun di atas fondasi Kristus sebagai batu fondasi atau batu karang, ya. Dan kita dibangun di atasnya. Dan kita menjadi kuat kalau Kristus itu yang menjadi dasar. Tapi kalau dasar kita bukan Kristus, dasar kita entah filsafat kita, pikiran atau dari dunia ini, maka kita mudah jatuh dan mudah digoyahkan, ya. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita supaya pikiran kita dan perasaan kita itu sama yang dimiliki Kristus, ya. Kristus memiliki pikiran yang positif, pikiran
yang selalu mengasihi, ya. Perasaannya juga perasaan yang selalu ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Jadi manusia yang berakar di dalam Yesus itu berarti semakin memahami, semakin meneladani kasih Kristus betapa dalamnya, luasnya, panjangnya, dan lebarnya. Dan kita tidak pernah sampai sempurna menyelami pikiran Kristus, karena Kristus itu sempurna. Tapi terus kita rindu untuk belajar, ya. Rindu selalu menyelami, artinya memperdalam terus sampai benar-benar kita teguh dan tidak digoyahkan. Karena Rasul Paulus mempunyai kekhawatiran terhadap jemaat di Kolose yang seringkali diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari luar sana, ya. Itu sebabnya saudara, supaya kalau saudara mau berakar dan bertumbuh berbuat, terus jangan keluar dari kasih Tuhan. Terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi manusia yang berakar itu artinya dia terus belajar memperdalam, memperluas, memperpanjang dan memperlebar pengetahuannya tentang Kristus. Itu yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, berakar berarti siap mengambil nilai-nilai, ya. Mengambil zat-zat yang ada di dalam tanah, mengambil air yang murni, ya. Begitu juga kehidupan kita. Kita perlu air yang murni dari Tuhan. Kehidupan yang betul-betul betul-betul benar gitu. Banyak kebenaran-kebenaran yang tidak benar. Orang merasa dirinya benar padahal tidak benar. Saudara tahu nggak, orang yang sedang dihakimi di pengadilan itu, walaupun dia bersalah, dia terus membela dirinya. Makanya pakai pengacara, supaya walaupun dia salah, dia tahu dia salah, dia pengen dibenarkan supaya dia tidak dihukum, ya. Banyak orang yang sedang berjuang sekarang di pengadilan-pengadilan, walaupun udah jelas-jelas ya salah, tapi mereka berjuang melawan supaya dibenarkan. Nah, itu kebenaran-kebenaran palsu. Manusia kalau mencari kebenaran dari manusia itu terbatas sekali. Itu sebabnya kita mencari kebenaran yang dari Tuhan, ya. Nah, dalam kehidupan orang percaya dipanggil untuk menghidupi dirinya dengan nilai-nilai Kristus, supaya kita mendapat siraman rohani setiap hari dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu diumpamakan seperti air yang memberi kesejukan, memberi rasa adem gitu di hati. Kalau kita terus rindu untuk diisi dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, dalam hidup orang Kristen, pikiran, perkataan, perbuatan semestinya dihidupi oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita sering dengar dan pelajari setiap hari maupun setiap minggu. Saudara, kita mungkin kami selalu saya katakan, kita menginjil nggak usah dengan perkataan, membukakan Alkitab, membacakan ayat-ayat. Kita bisa menginjil dengan tadi yang saya katakan, dengan pikiran yang positif, perkataan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan kehidupan Kristus. Orang akan tertarik untuk mengikut Kristus. Nah, tentu saudara pernah sering dengar cerita Mahatma Gandhi, ya saudara. Dia datang ke gereja orang Inggris. Kemudian ketika dia mau masuk gereja, dikatakan, oh ini bukan tempat kamu, tempat kamu di sini. Ini hanya khusus orang-orang Inggris atau orang-orang bule. Dia bilang, saya tidak suka dengan orang Kristen, walaupun saya menyukai Kristus. Jadi dia sebenarnya banyak orang Kristen yang percaya, tetapi hidupnya tidak menjadi teladan. Tapi Mahatma Gandhi tahu tentang Kristus. Dia tahu bahwa Kristus itu sesuatu yang patut diteladani, ya. Dia nggak suka orang Kristen yang yang borjuis, yang eksklusif gitu ya. Hanya cuman maunya komunitasnya sendiri, orang lain tuh dari luar nggak bisa masuk. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan nggak suka orang-orang Kristen yang eksklusif, ya. Tuhan lebih suka orang-orang Kristen yang terbuka, siapapun, apapun warna kulitnya, rambutnya, budayanya, ya, dari suku mana. Tapi kalau dia mau datang kepada Kristus, kita harus terbuka, ya.
Nah itulah yang dibilang berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam dia. Ya. Yang berikutnya adalah tidak hanya berakar, Paulus juga berbicara tentang pertumbuhan rohani, tentang dibangun di atas dasar Kristus. Nah, dibangun di atas dia berarti dibangun di atas fondasi yang kokoh. Ya, seperti orang membangun rumah. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam fondasinya. Ya. Saudara pernah dengar juga tentang yang mungkin anak-anak yang remaja sekarang nggak mengalami ini. Tahun 91, 11 September itu terjadi, menara kembar di Amerika diserang oleh teroris. Ya. Saya lupa itu berapa tingkat. Dua gedung itu, World Trade Center itu roboh, ya, roboh. Dan kemudian dibangun kembali. Nah, waktu dibangun kembali itu World Trade Center, untuk fondasinya aja itu ngebangunnya 3 tahun. Ya. Ya memang waktu membangun itu belum secanggih sekarang ya, teknologi. Sekarang katanya di Cina juga bangun rumah sakit darurat aja bisa hanya dalam waktu berapa, 6 minggu atau 3 bulan yang saya lupa ya, dengan cepat. Tapi waktu World Trade Center dibangun kembali itu 3 tahun hanya fondasinya saja. Artinya apa? Berarti betul-betul kuat gitu ya, nggak sembarangan bangun fondasi. Nah saya juga mengimbau saudara, ketika saudara di dalam Kristus jangan sembarangan membangun fondasi saudara. Kenal Tuhan itu jangan asal ikut-ikutan gitu ya, tapi benar-benar diperdalam. Kalau saudara tidak dalam, saudara gampang dipengaruhi oleh suasana di luar sana ya. Dunia banyak menawarkan kelihatannya asik gitu ya, tetapi menjerumuskan. Itu yang Alkitab juga bilang, orang sangka jalan ini lurus, padahal ujungnya kepada maut ya. Ujungnya celaka. Jadi kalau saudara mendasari hidup saudara berakar dan dibangun di dalam Kristus, saudara tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh di sana ya. Tentu saudara dalam minggu-minggu ini dengar cerita di Samarinda ya, tentang minimarket yang sedang viral ya. Sedang viral, pemiliknya kabur. Sekarang lagi diusut sama kabar eskrim ya, sedang diusut karena mereka diiming-imingi gitu ya, diiming-imingi kalau saudara invest di sini, wah ini saudara akan dapat pahala dan lain sebagainya ya. Tapi pada akhirnya duitnya dibawa kabur ya, investasi. Ini baru satu nih, baru yang di Samarinda, nggak tahu nanti yang di lain-lain karena banyak di kota-kota lain. Diiming-iming karena nggak dalam pengetahuan tentang Tuhan, jadi gampang ditipu. Saudara hati-hati juga di dalam handphone saudara, banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada saudara, iklan-iklan, promo-promo. Hati-hati saudara, ya. Jangan nanti saudara masuk memasukkan diri ke dalam pencobaan. Nanti udah masuk ke dalam berbagai persoalan, saudara pusing sendiri. Ya. Jadi pentingnya kita berakar. Ya, kata berakar itu kuat, nggak mudah digoyahkan. Ya. Ya, jadi kehidupan orang Kristen harus ada peningkatan atau pertumbuhan dari tingkat pertama ke tingkat berikutnya, dari pertumbuhan pertama ke pertumbuhan berikutnya. Ya. Jadi pertumbuhan itu berbicara proses. Ya. Memang proses itu tidak enak, yang namanya proses itu pasti ada rintangan-rintangannya. Ya. Orang mau naik dari SD ke SMP ada ujiannya di kelas 6. Ya. Dari SMP mau ke SMA ada ujiannya lagi di kelas 3. Terus menerus. Ketika kita bisa lewati itu, maka kita menjadi bertumbuh dan kita semakin dewasa. Nah, banyak orang yang nggak naik-naik kelas dari dulu sampai sekarang di SD terus gitu. Makanya Paulus bilang, harusnya kamu nih udah nggak diajarin lagi asas-asas tentang pengenalan akan Kristus. Harusnya kamu udah jadi guru, kata Paulus. Tapi kamu terus masih dikasih susu kayak anak bayi, terus masih dikasih makanan-makanan yang lunak. Begitu dikasih makanan keras, teriak, wah langsung reaktif, langsung wah marah, ngamuk, tersinggung dan lain sebagainya.
tinggalkan, semua ditinggalkan. Hatinya nggak damai dan lain sebagainya. Nah, Paulus mengingatkan gitu, banyak di zaman dulu juga, zaman Rasul Paulus. Bertahun-tahun ikut Tuhan nggak pernah dewasa, ya. Rohaninya terus rohani bayi. Makanya disebut ada bayi-bayi rohani di dalam gereja. Walaupun dia mungkin secara intelektual pintar, bagus, kaya, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya rohaninya kerdil gitu, nggak dewasa, mudah tergoncang, ya. Akhirnya jadi GKJJ, ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan, putar-putar terus, nggak pernah dewasa. Ya, berakar bertumbuh menunjukkan bahwa berbuah menunjukkan bahwa proses pohon itu hidup, ada kehidupan. Jadi pohon yang nggak bertumbuh, nggak berakar, nggak berbuah, ya itu pohon bentar lagi juga akan mengalami kematian, ya. Jadi pohon yang berakar, bertumbuh, berbuah, itu menunjukkan pohon itu hidup. Dia mendapat nutrisi terus dari dalam tanah. Apalagi pohonnya hijau, nggak ada bolong-bolong. Saudara juga suka lihat, ya, pohonnya ada buah, ada daun, tapi bolong-bolong, di buahnya banyak putih-putih gitu, ya, kayak banyak. Itu artinya pohon itu nggak sehat. Jadi mungkin bertumbuh tapi juga nggak sehat. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal-hal yang demikian, ya. Kalau kita menjadi pohon yang kuat, berakar, bertumbuh, maka kita adalah dapat dikatakan pohon yang kuat, orang Kristen yang sehat, ya, yang sehat. Kalau orang-orang di dalamnya sehat, gereja itu juga menjadi gereja yang sehat. Amin. Gereja itu menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat. Nggak mudah digoncangkan, nggak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Wah, di sana ada pengajaran baru, wah bagus, khotbahnya dan lain sebagainya. Ya, ujung-ujungnya apa, saudara? Hamba Tuhan itu melecehkan 26 tahun atau berapa tahun. Sekarang ada di penjara. Ngeri nggak, saudara? Jemaatnya banyak, gerejanya wah luar biasa, ya. Tetapi ya itu ujung-ujungnya nggak bagus. Jangan terpengaruh dengan gereja-gereja besar, gereja yang kelihatannya mewah dan lain sebagainya. Bukan artinya saya membanggakan gereja di tempat ini, tapi mari kita sama-sama belajar supaya saudara tuh berakar. Dimanapun saudara bergereja, yang penting saudaranya bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, tidak berakar, dan tidak dibangun di dalam Kristus, maka mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, ya, pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Di Jakarta juga ada, ya, gereja jemaatnya besar, mungkin sekarang 15.000, keluar dari denominasi, bikin denominasi sendiri sekarang karena dia merasa udah kuat, tapi pengajarannya aneh gitu, ya, beda dari tafsiran-tafsiran hamba-hamba Tuhan yang lain, karena dia merasa pintar sendiri. Contohnya, dia bilang Lucifer itu bukan malaikat yang dibuang dari surga, ya. Kemarin ada lagi, baru lagi viral lagi, saya lupa tuh, ada pengajaran baru lagi, aneh-aneh gitu, ya, tentang perpuluhan. Dulu padahal dia waktu gereja masih kecil dia terima perpuluhan, sekarang dia nggak mau terima perpuluhan gitu. Karena dia merasa udah cukup gitu, ya. Jadi hati-hati saudara, jangan terpengaruh gereja yang jumlahnya banyak. Saya pernah tanya kepada wakil GSDA, wakil pusat, ya. Saya bilang, Om, apakah kalau gereja yang besar itu menunjukkan gereja itu bertumbuh? Oh, dia bilang enggak juga. Apakah pendetanya kalau yang gerejanya besar itu dia pasti benar dan benar? Oh, enggak juga. Jadi itu nggak menjadi patokan. Patokannya adalah dari diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita bisa kuat berakar dan memiliki fondasi di dalam Kristus. Di dalam Ibrani 5 ayat 12 ini yang dikatakan juga oleh kitab Ibrani, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, ya.
Dikatakan ditinjau dari sudut waktu, mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ikut Tuhan. Tapi masih dasar terus. Selamanya jadi anak SD terus, yang terus disuapin makannya, terus dituntun, terus dimandiin, terus dipakein baju, gitu ya. Masih dilayani, belum bisa melayani orang. Karena makanannya dikatakan masih susu, bukan makanan keras. Masih diajarkan dasar-dasar pokok ya dari pernyataan Allah. Terus, nah kita jangan jadi seperti ini yang dikatakan bayi-bayi rohani. Ya. Susu identik dengan bayi, ya. Makannya makanan yang lembut-lembut. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dialiri oleh nilai-nilai Kristus, melakukan kehendak Kristus, maka kita akan bertumbuh lebih baik, bertumbuh lebih bahagia. Ya. Jadi kalau anak kecil juga ada prosesnya. Anak yang baru lahir, susunya susu anak di bawah 1 tahun beda nutrisinya. Di atas 1 tahun sampai 2-3 tahun mungkin beda nutrisinya. 3 tahun sampai 5 tahun beda. Terus meningkat sampai benar-benar nanti lepas susu makan apa, nasi yang lebih lembek, nasi tim dan lain sebagainya. Nanti baru makan nasi dan seterusnya. Hidup kita juga begitu, saudara. Kalau kita menyatakan bertumbuh, mari kita belajar terus untuk ikuti proses, gitu ya, mengikuti proses. Yang terakhir adalah hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Apakah gunanya memiliki iman yang teguh? Iman yang teguh dapat dipergunakan di dalam segala keadaan. Ya. Iman yang teguh adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Kata Tuhan Yesus, ketika kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung. Ya. Ini iman yang teguh. Iman yang teguh bukan iman yang digembar-gemborkan. Ya. Karena iman yang digembar-gemborkan itu seperti gong yang gemerincing. Ya. Hanya suaranya besar, tapi nggak ada isinya. Ya. Matius 17 ayat 20 mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi iman yang teguh bukan iman yang besar-besar, tapi iman yang sebesar biji sesawi. Artinya apa? Biji sesawi itu kecil daripada benih-benih yang lain. Tapi dikatakan ketika benih itu jadi pohon, itu lebih besar dari pohon sayuran yang lain. Bahkan dikatakan burung bisa bersarang di pohon sesawi itu. Ya, burung bisa bersarang. Ini yang dikatakan iman yang nggak kelihatan sebesar biji sesawi, tetapi dia bisa menumbuhkan pohon yang besar daripada pohon-pohon yang lain. Ya, itu artinya kita memiliki iman yang teguh yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, jadi iman dapat menahan segala serangan dalam kehidupan kita. Ya, baik dalam situasi, kondisi, atau ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak beriman, ya, yang seringkali menyerang, mengintimidasi dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang menganiaya, penindasan dan sebagainya. Ketika kita kuat ya menghadapi itu, baik ditindas, baik dianiaya, ya, kita tetap teguh berdiri, kita tetap tegak berdiri, seperti jemaat mula-mula. Ya. Ketika dia ditindas, dia tidak mundur, tapi dia maju terus, bahkan semakin merambat. Ya. Nah, iman juga dapat memadamkan api dari si jahat, ya, yang kita sering dengar di Efesus 6. Ya. Bisa memadamkan api dari, artinya bisa menahan serangan-serangan kuasa gelap. Ya, banyak orang yang kalau imannya goyah, tidak mudah diserang oleh kuasa-kuasa gelap. Ya, mudah mengikuti ya ajakan-ajakan di luar sana. Ya, pergi tuh ke dukun itu atau ke paranormal dan lain sebagainya. Ya, mudah tanpa pikir panjang, ya, mudah dipengaruhi. Ya, yang penting disimak
di sini adalah bicara soal melimpah dengan syukur. Ya. Kata melimpah itu artinya luber, ya, keluar. Kalau di dalam saudara punya air di dalam gelas tuh, wah, airnya keluar. Kata melimpah dengan syukur artinya kita tidak kekurangan syukur. Orang percaya sewajarnya memang penuh dengan ucapan syukur, ya. Puji Tuhan, banyak mengatakan puji Tuhan. Di dalam segala keadaan kita bilang puji Tuhan. Artinya bukan puji Tuhan dalam arti kita pura-pura atau menjadi kebiasaan, ya. Tapi betul-betul kita menikmati nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dalam segala keadaan kita masih mengatakan puji Tuhan, ya. Melimpah dengan syukur artinya kita sebagai orang Kristen itu identik dengan ucapan syukur. Tidak mudah mengeluh, bersungut-sungut, ya. Terus marah-marah dan lain sebagainya. Jadi seharusnya orang Kristen itu tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak bersungut-sungut, tapi banyak mengucap syukur, ya. Karena orang yang tetap hidup di dalam Kristus kaya dengan ucapan syukur dan tidak akan kekeringan, karena dikatakan kasih Allah seperti sungai yang tidak pernah kering, ya. Sebabnya mari kita hidupi kasih Allah itu di dalam hidup kita seperti air yang terus mengalir. Dikatakan kehidupan orang Kristen yang yang merenungkan firman siang dan malam, dia seperti pohon yang di tepi aliran air, ya, tidak mengalami kekeringan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini juga bagian dari fondasi. Ketika orang tetap mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala pergumulan, itu menunjukkan dia imannya teguh, imannya berakar, imannya sedang dibangun di dalam dia. Ucapan syukur di dalam pergumulan itu yang menunjukkan kita sedang kuat. Tapi kalau mengucap syukur di dalam kelimpahan itu biasa, saudara. Orang dunia juga bisa melakukan. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur di dalam kesesakan, itu artinya ada satu perbedaan. Iman yang teguh, iman yang berakar, iman yang kuat di dalam kita. Amin, saudara. Mari kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita dibangun di dalam Dia, berakar di dalam Dia, bertambah teguh di dalam Dia, dan kita melimpah syukur di dalam. Ini kehendak Tuhan kepada kita sekalian. Ayat yang terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kurang baik ini, ya. Mari kita nyanyikan satu lagu seperti wanita mengurapi. Pemain musik bisa bantu. Haleluya.
komitmen kami Tuhan. Sampai akhir menutup mata, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau ada di dalam penyertaan Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Beri kami kemampuan ya Roh Kudus untuk kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, maka ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Agar kami semakin mengerti, semakin mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kami terus diisi Tuhan. Agar kami terus dipenuhi Tuhan. Kami tidak, di antara kami tidak ada yang merasa kekeringan, merasa kekosongan hidup ini Tuhan. Seperti tanpa nakoda Tuhan, atau tanpa ada yang mengendalikan hidup kami. Kami mau dikendalikan oleh Engkau ya Bapa. Kemana Engkau membawa kami, dan kami percaya Engkau membawa kami kepada segala kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh simpan di dalam hidup kami, agar kami tidak bersalah di hadapan-Mu Tuhan, tetapi kami sesuai berjalan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Shalom, mari kita berdiri bersama-sama. Akan tutup ibadah kita. Bapak, hari ini kami sudah mendengarkan firman. Supaya kami tetap berakar, bertumbuh, di dalam Engkau. Dan itulah yang Tuhan mau, Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ada sisa 7 malam lagi, atau 7 hari kami ada di dalam doa 10 malam. Biarkan kami masuk di dalam Zoom bersama-sama. Kami mau berdoa, kami mau dilawan, kami mau dijamah, kami mau diperbaharui, kami mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biarkan waktu-waktu yang singkat dan spesial itu kami bersama-sama di dalam Engkau. Urapi hamba-hamba yang akan melayani di sisa di 7 hari ke depan, sehingga pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus itu benar-benar kami dapatkan, dirasakan, penuhi oleh kuasa Allah. Terima kasih Bapak, di dalam surga hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Berkati usaha, berkati bisnis, berkati rumah tangga, berkati anak-anak kami, berkati semua kerjaan kami, berkati kerinduan masa depan semua orang-orang yang dalam keluarga besar GSD Efrata ini. Sekiranya ada keputusan-keputusan penting yang akan diambil di masa-masa atau di dalam minggu-minggu ini, Tuhan, biarkan mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus memeluk saudara, menyertai dan memberkatimu mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002.
Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.